Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2 akan memaparkan dan menjelaskan KD 3.1 dan 4.1 mengenai pembentukan dan pencatatan kas kecil, serta KD 3.6 dan 4.6 mengenai pencatatan dan analisa beban depresi aset tetap. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Salma Amelia Rahmadini, Inayatul Paujiah, Naya Nur Aulia Yusuf, Shirley Hermawanti, serta Zalfa Alfiah Anasya. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu KD 3.1 dan 4.1 mengenai pembentukan dan pencatatan kas kecil. Pengertian dana kas kecil. Dana kas kecil adalah dana yang dipersiapkan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil dan tidak efisien jika menggunakan cek. Pembentukan dan pengisian dana kas kecil. Dana kas kecil dipisahkan dari kas besar dan diserahkan kepada seorang kasir kas kecil yang mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran. Adapun pemegang kas kecil bisa diserahkan kepada staf atau unit-unit kerja dan besar jumlahnya kas kecil berdasarkan kebutuhan atau pengeluaran yang sifatnya relatif tetap dari masing-masing unit kerja dalam jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu sistem saldo berfluktuasi atau fund balance system dan impress system. Adapun gambaran prosedur pengelolaan dana kas kecil secara ringkas dijelaskan dalam gambar di samping tadi. Dalam sistem berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dengan mengkredit rekening dana kas kecil, sehingga setiap saldo rekening ini berfluktuasi. Yang ketiga, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan jumlah yang sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo rekening dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi dana kas kecil, mengidentifikasi metode pencatatan dana kas kecil, serta menjelaskan pemeriksaan fisik kas kecil. Yang pertama, ada pengertian mutasi dana kas kecil, yaitu perubahan kas akibat adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan mutasi dana kas kecil adalah laporan yang disusun berdasarkan buku kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil memuat saldo awal, pengeluaran, pengisian kembali, dan saldo akhir kas kecil. Kemudian transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil, yaitu transaksi yang dilakukan pertama kali dalam proses pengadaan dana kas kecil. Kedua, penggunaan atau pemakaian pengeluaran dana kas kecil adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan dana kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak sesuai dengan kebutuhan jabatan pimpinan. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil, yaitu diisinya kembali dana kas kecil dalam suatu periode tertentu, misalnya setiap bulan, atau apabila dana kas kecil yang tersedia sudah menipis. Kemudian ada metode pencatatan kas kecil dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, ada metode dana tetap dan metode fluktuatif. Yang pertama, metode dana tetap adalah metode di mana jumlah pengeluaran dan penyelesaian kas selalu sama. Apabila perusahaan menerapkan metode ini, umumnya staf keuangan yang menangani pencatatan kecil tidak akan langsung mencatatnya apabila terdapat pengeluaran, melainkan mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu. Yang kedua, metode fluktuatif, yaitu metode pencatatan kas kecil di mana jumlah nominal selalu berubah, serta jumlah pengeluaran dan pengeluaran tidak sama. Jika menetapkan metode ini, artinya perusahaan atau bisnis tidak menetapkan nominal kas kecil, melainkan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Ada juga karakteristik metode tetap dan fluktuatif. Karakteristik metode tetap, yang pertama ada transaksi dicatat saat pembentukan dengan jurnal, kas kecil di debit dan kas di kredit. Yang kedua, tidak melakukan pencatatan pada saat terjadi transaksi, tetapi ditunda hingga saat pengisian kembali. Yang ketiga, bukti transaksi disimpan sebagai dasar pencatatan saat pengisian kembali. Yang keempat, saldo dana kas kecil selalu tetap. Dan yang terakhir, jurnal saat pengisian kembali adalah biaya-biaya di debit dan kas di kredit.
Yang kedua ada metode fluctuating atau metode dana tidak tetap. Yang pertama ada transaksi dicatat saat pembentukan dengan jurnal kas kecil di debit dan kas di kredit. Yang kedua, transaksi dicatat saat terjadinya dengan mengkredit akun kas kecil. Yang ketiga, akun kas kecil selalu berubah. Dan yang terakhir, jurnal saat pengisian kembali adalah kas kecil di debit dan kas di kredit. Selanjutnya ada pemeriksaan visi kas kecil. Pemeriksaan visi kas kecil merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola dana kas kecil atas semua pengeluaran dana kas kecil yang terjadi selama satu periode. Pemeriksaan ini dilakukan setiap akhir periode, berikut melakukan pemeriksaan pada buku kas kecil yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil, petty cash voucher. Perhitungan saldo kas kecil ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Memeriksa saldo kas kecil melalui catatan pembukuan yang ada, yaitu saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran kas kecil. Kedua, memeriksa saldo kas kecil secara fisik, yaitu menghitung semua uang yang ada dalam kas kecil. Pengertian selisih kas kecil. Selisih kas kecil merupakan perbedaan yang terjadi antara jumlah kas kecil menurut perhitungan fisik dengan catatan kas yang ada pada rekening bank maupun catatan buku besar kas pada perusahaan. Jenis-jenis selisih kas. Selisih kas lebih, cash overage. Biasanya selisih kas lebih ini menggambarkan keadaan yang terjadi di mana nominal kas fisik lebih besar dari pencatatan keuangan perusahaan. Selisih kas kurang, cash shortage. Bagian selisih kas kurang ini menggambarkan keadaan yang sebaliknya, di mana kas fisik lebih kecil dibandingkan dengan pencatatan keuangan. Penyebab selisih kas. Pertama, kesalahan dalam melakukan input nominal. Kedua, keliru dalam memberikan kembalian nominal. Berikut adalah contoh lembar kerja kas kecil. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh kasus transaksi kas kecil. PD Abadi Jaya menyelenggarakan kas kecil dibuka mulai 1 Desember 2010 dengan pembentukan kas kecil sebesar 10 juta dari kas pusat. Kas kecil akan diisi setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember sebagai berikut. Desember tanggal 3, pembelian materai atau supplies kantor sebesar 200.000. Desember tanggal 7 dibayar rekening listrik sebesar 4 juta. Desember tanggal 10 dana kas kecil diisi kembali. Desember tanggal 12 dibayar biaya iklan sebesar 650.000. Desember tanggal 18 dibayar biaya angkut barang sebesar 250.000. Desember tanggal 22 dibayar supplies kantor sebesar 250.000. Desember tanggal 25 dana kas diisi kembali. Desember tanggal 28 dibayar biaya angkut barang sebesar 300.000. Desember tanggal 30 dibayar untuk pengobatan karyawan sakit sebesar 150.000. Adapun jurnal jika menggunakan metode dana tetap, yaitu pada tanggal 1 Desember terjadi pembentukan kas kecil dengan jurnal kas kecil pada kas senilai 10 juta. Karena di sini kita menggunakan metode dana tetap, maka transaksi-transaksi yang terjadi tidak di jurnal terlebih dahulu, melainkan di jurnal pada saat pengisian kembali kas kecil. Begitupun selanjutnya. Adapun jurnal jika menggunakan metode dana tidak tetap, yaitu pada tanggal 1 terjadi pembentukan kas kecil dengan jurnal kas kecil pada kas senilai 10 juta. Tanggal 3 Desember supplies kantor pada kas senilai 200.000. Tanggal 7 Desember beban listrik pada kas senilai 2 juta. Tanggal 10 Desember kas kecil pada kas senilai 2.200.000. Pengisian kas kembali kecil. Pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya, kami akan menjelaskan KD 3.6 dan 4.6 mengenai pencatatan dan analisa beban depresi aset tetap. Pengertian beban depresi. Depresi adalah salah satu metode penyusutan pada aset karena adanya pengurangan biaya karena pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan, seperti penurunan pada nilai pada barang tambang dan juga hutan kayu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa pada suatu aset terjadi secara alami.
Berikutnya adalah metode perhitungan depresi. Dalam metode perhitungan depresi, setidaknya perhatikan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, ada harga perolehan ASIPA. Jika sumber daya alam, harga perolehannya adalah pengeluaran dimulai sejak mendapatkan izin sampai sumber daya alam itu dapat diambil hasilnya. Jika pengeluaran itu terlalu kecil, maka dilakukan penilaian atas sumber daya alam tersebut. Yang kedua, ada nilai sisa. Menganalisa suatu pelepasan aset setelah dikurangi dengan perkiraan biaya pelepasan. Jika aset tersebut sudah mencapai umur maksimalnya atau mencapai kondisi akhir pemanfaatannya, peroleh taksiran nilai sisa apabila sumber alam sudah selesai dieksploitasi. Yang ketiga, ada hasil. Taksiran hasil indikator efisien pemanfaatan potensi sumber daya alam yang menunjukkan bagian dari hasil sumber daya alam yang dimanfaatkan, yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang analisis perhitungan beban deflasi. Yang pertama, tentukan dasar deflasi. Tentukan biaya apa saja yang dikeluarkan terkait pengelolaan aset sumber daya alam, misalnya seperti membeli atau menyewa tanah, proses eksplorasi, pengembangan, dan biaya yang digunakan untuk mengembalikan aset ke kondisi semula. Yang kedua adalah hitung tingkat deflasi per unit. Berikut adalah rumusnya. Laju deflasi sama dengan basis deflasi dikurangi nilai sisa dibagi total unit yang diharapkan dapat diekstraksi. Yang terakhir adalah hitung biaya deflasi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya deflasi untuk satu periode sama dengan unit yang diambil selama periode dikali dengan laju deflasi. Berikutnya, kami akan menampilkan contoh kasus dari perhitungan beban deflasi. Pada awal tahun 2016, PT Adi Buana membeli sebidang tanah yang akan dijadikan lokasi penambangan pasir yang berlokasi di Cirebon seharga 100 juta rupiah. Biaya eksplorasi yang terkait sebesar 15 juta rupiah dan biaya pengembangan tak berwujud yang timbul dalam pembukaan tambang adalah 85 juta rupiah. Tanah seluas 50.000 meter persegi tersebut diperkirakan mengandung pasir sebanyak 100.000 meter kubik. Setelah seluruh pasir digali, tanah sisa pertambangan diperkirakan dapat dijual seharga 50 juta rupiah. Kita dapat menyelesaikan contoh kasus perhitungan beban deflasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan tambang pasir didapat dari penjumlahan dari harga beli senilai 100 juta rupiah, biaya eksplorasi sebesar 15 juta rupiah, biaya pengembangan sebesar 85 juta rupiah, maka didapatkan hasil total 200 juta rupiah. Adapun jurnal yang diperlukan saat membeli tanah pertambangan secara tunai yaitu tanah pertambangan pada kas senilai 200 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya deflasi per unit. Beban deflasi per unit dapat dihitung dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan total estimasi hasil produksi maksimal, yaitu senilai 200 juta rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah dibagi dengan 100.000 meter persegi. Maka didapatkan hasil Rp1.500 per meter persegi. Selama tahun 2016, PT Adi Buana berhasil menggali pasir sebanyak 20.000 meter kubik. Maka beban deflasi untuk tahun 2016 adalah Rp1.500 dikalikan dengan 20.000 meter kubik, maka didapatkan hasil Rp30 juta. Yang terakhir, adapun jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat deflasi tanah pertambangan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah beban deflasi pada akumulasi deflasi senilai Rp30 juta. Tetapi terkadang perusahaan tidak menggunakan akun akumulasi deflasi, tetapi langsung mengkredit akun aset sumber daya mineral. Contohnya seperti berikut. Beban deflasi pada tanah pertambangan senilai Rp30 juta. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dan jelaskan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti serta bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.